Dermama adalah laboratorium bioteknologi yang awalnya melakukan penelitian terapi sel punca untuk kelainan kulit yang kemudian berkembang untuk berbagai kondisi degeneratif. Dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, para peneliti Dermama berjuang mendapatkan terapi yang ideal untuk menyembuhkannya. Uji klinis sel punca banyak dilakukan untuk kelainan infak miokard, neoplasma, penyembuhan luka, penyakit autoimun, dan cedera otak dan sumsum tulang belakang. Potensi sel punca dalam meregenerasi jaringan ternyata dimediasi oleh faktor parakrin, yaitu melalui molekul bioaktif yang disekresikan dan bekerja pada sel di sekitarnya. Agar dapat menentukan target terapi, perlu diketahui bagaimana COVID-19 menginfeksi. Ini adalah SARS-CoV-2 yang merupakan keluarga virus corona penyebab COVID-19. Di dalam virus terdapat informasi genetik yang dapat membuat virus mereplikasi diri. Protein bagian luar merupakan pelindung yang kuat untuk materi genetik saat virus menginfeksi tubuh manusia. Dan selubung luar membuat virus mampu berinteraksi dengan sel tubuh. Pada permukaan selubung terdapat duri dari molekul protein. Baik virus flu biasa maupun virus corona yang baru ini menggunakan duri ini menjadi kunci untuk masuk ke dalam sel tubuh. Kemudian mengambil alih mesin internal tubuh untuk memproduksi virus yang baru. Apa yang terjadi bila SARS-CoV-2 menginfeksi tubuh manusia? Virus akan berkontak dengan sel pada hidung, tenggorok, dan paru. Duri protein virus bergabung dengan molekul reseptor pada membran sel yang sehat seperti anak kunci yang membuka pintu untuk masuknya virus ke dalam sel. Virus akan masuk ke dalam kantong yang terdapat pada membran sel menuju inti sel yang berisi materi genetik tubuh. Virus corona tanpa perlu masuk ke dalam pusat inti sel tubuh mampu secara langsung bergabung dengan ribosom. Ribosom akan menggunakan informasi genetik dari virus untuk memproduksi protein dengan kode dari virus. Duri protein virus akan diproduksi kemudian dibawa ke dalam vesikel yang bergabung dengan lapisan luar sel. Selanjutnya dibentuk bagian virus lainnya yang akan bergabung dengan lapisan luar. Akhirnya dihasilkan beribu-ribu virus yang baru yang dibebaskan dari permukaan sel. Bagaimana COVID-19 menimbulkan pneumonia? Paru memiliki bagian trakea, lobus, bronkus, bronkiolus, dan bagian yang paling kecil, alveolus. Saat menarik nafas, alveoli akan mengembang seperti balon kecil dan mengempis saat mengeluarkan napas. Pada paru yang sehat, terdapat bagian seperti rambut pada saluran paru yang berfungsi mengeluarkan lendir dan bakteri keluar tubuh saat batuk atau bersin. Dan pada kondisi normal, sistem imun tubuh akan menyerang virus maupun bakteri yang masuk ke dalam silia dan sel mukus, juga ke dalam alveoli. Tetapi pada kondisi sistem imun yang lemah akibat infeksi virus corona, kekuatan virus melebihi sel imun sehingga terjadi inflamasi pada bronkiolus dan juga alveoli. Sistem imun diserang oleh virus yang sangat banyak. Inflamasi membuat alveolus penuh dengan cairan sehingga tubuh sulit mengambil oksigen yang dibutuhkan. Inilah yang disebut dengan pneumonia. Apa yang terjadi pada saat itu? Reaksi tubuh terhadap inflamasi adalah memproduksi sitokin untuk menyerang virus, namun sitokin proinflamasi yang berlebihan atau badai sitokin ternyata juga akhirnya menyerang sel yang sehat. Paru yang rusak tidak mampu memasukkan oksigen ke dalam darah sehingga memerlukan ventilator untuk menyelamatkan jiwa. Di bawah pimpinan Dr. Indah Hidayati, SPKK konsultan, para peneliti Dermama telah berhasil mengisolasi eksosom dari sel punca mesenkimal. Kemampuan nanopartikel eksosom dalam menurunkan kadar sitokin penyebab hiperinflamasi sangat luar biasa. Perlu diketahui, apa itu eksosom? Mikrovesikel yang bersirkulasi bervariasi ukurannya. Yang paling kecil adalah eksosom, diameternya berukuran 30-100 nanometer. Mikrovesikel lainnya berukuran lebih dari 1,5 mikrometer. Eksosom diproduksi dengan
menginvaginasi membran sel, kemudian membebaskannya melalui mekanisme eksositosis. Sel juga dapat melepaskan bagian dari membrannya untuk membentuk mikrovesikel yang lebih besar dan bervariasi dibandingkan dengan eksosom. Setelah dibebaskan dari sel, mikrovesikel yang bersirkulasi dapat dideteksi dalam berbagai cairan tubuh, termasuk dalam urin dan darah. Protein dalam mikrovesikel mengandung RNA dari mana mikrovesikel itu berasal. Termasuk juga protein permukaan dan sitoplasma, messenger RNA, dan mikroRNA. Ini berarti bahwa mikrovesikel yang bersirkulasi mampu mentransfer isinya ke sel lain untuk mempengaruhi berbagai proses biologi, termasuk respons imun, komunikasi dan transport interseluler, metastasis, angiogenesis, dan ketahanan sel. Karena molekul dalam mikrovesikel merefleksikan biomarker dari sel asalnya, maka ini dapat dieksploitasi untuk mengobati berbagai penyakit. MikroRNA atau Mirna yang terkandung dalam eksosom merupakan faktor utama terapi. Bagaimana cara kerjanya? Informasi genetik dapat dihentikan atau dibungkam, disebut dengan gene silencing. Dengan demikian, selama perkembangan sel hanya akan membaca instruksi yang dibutuhkan untuk fungsi dan strukturnya. Pada gene silencing, sel dapat menggunakan mikroRNA atau Mirna. Molekul yang sangat poten ini mampu menghentikan aktivitas gen dengan mengaktifasi messenger RNA. Sehingga translasi informasi genetik untuk mensintesis protein tertentu akan terhenti. Mirna memiliki peran penting dalam pengaturan sel mulai dari awal perkembangan sampai kematian sel. Disinilah terjadinya disregulasi dalam tubuh manusia yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan berbagai penyakit lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana mikroRNA bekerja. Dengan penambahan protein tertentu, Mirna membentuk RIS atau RNA-Induced Silencing Complex. Dalam kondisi ini, dapat menuju target dan menginaktivasi satu atau banyak gen. Yang menjadi target adalah messenger RNA yang membutuhkan pasangan basa. Kompleks Mirna dapat mengisi pasangan basa dan berikatan dengan messenger RNA. Terdapat dua cara untuk menonaktifkan messenger RNA. Yang pertama, kompleks Mirna menginaktivasi protein messenger RNA dengan merusak urutan sehingga mencegah translasi protein. Mekanisme lainnya adalah Mirna mencegah translasi protein dengan menggantikan kode dari kompleks Mirna sendiri. Gen menjadi terdiam atau bungkam sehingga protein yang disintesis akan berubah menjadi protein dalam kode Mirna. Masih banyak yang perlu diungkap dalam peran Mirna pada proses biologis yang potensial. Mirna memiliki berbagai kemampuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan penyakit di masa depan. Inilah yang menjadi harapan kami. Eksosom bukanlah sel, sehingga terapi dengan eksosom lebih aman dibandingkan terapi sel punca karena tidak ada reaksi penolakan maupun kendala yang lain. Eksosom sangat memberi harapan dalam terapi COVID-19. Selain meredakan badai sitokin, juga meregenerasi sel yang rusak. Inilah para peneliti dermama yang terus berupaya dan berdoa mengejar waktu mengatasi kondisi darurat pandemi dan membuktikan secara ilmiah agar segera dapat teratasi serta dapat menyelamatkan anak bangsa dari bencana. Kesembuhan pasien COVID-19 adalah harapan kami semua. Hubungi kami jika terdapat hal yang perlu mendapat penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa COVID-19 menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan inflamasi dan badai sitokin yang semakin membuat kerusakan berbagai fungsi organ yang berakhir dengan kematian. Menghentikan badai sitokin adalah menyelamatkan pasien dari kegagalan fungsi organ.